Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Syifa Aulia Azhara. Jadi di sini saya akan melakukan tutorial untuk menyelesaikan permasalahan menggunakan metode ANOVA dengan software RStudio. Pertama-tama kita ke contoh soalnya terlebih dahulu. Untuk soal yang pertama yaitu PT Global Plastik adalah perusahaan yang memproduksi botol plastik untuk industri minuman. Perusahaan memiliki 5 tim inspeksi kualitas yang bertugas mengecek cacat produk sebelum dikirim ke pelanggan. Manajemen ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan signifikan dalam rata-rata waktu inspeksi antar tim. Untuk itu, dilakukan pengamatan terhadap waktu inspeksi untuk memeriksa satu unit produk selama 5 hari berturut-turut. Berikut ini merupakan tabel yang berisi waktu inspeksi dan juga 5 tim dalam perusahaan ini. Lalu dengan menggunakan analisis ANOVA satu arah pada tingkat signifikansi 5%, tentukan apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam waktu inspeksi kualitas antar tim. Baiklah, untuk soal yang pertama kita akan membuat model Excel terlebih dahulu. Untuk yang pertama kita akan mengkonversi tabel yang dari soal itu ke Excel. Namun dengan format untuk tim dan waktu inspeksi ini dijadikan 2 kolom. Disesuaikan. Lalu jika sudah, kita ke software RStudio-nya. Di sini karena kita menggunakan file Excel sebagai sumber datanya, kita pertama-tama sebelum masuk itu kita ke file, lalu ke new project, kita pilih yang existing directory, lalu kita browse file Excel yang sebelumnya kita masukkan ke sebuah folder. Jika sudah, langsung create project. Nah, ini saya sudah memasukkan file Excel-nya ke dalam sintaks ini. Lalu selanjutnya pertama-tama kita akan menginstal package-nya terlebih dahulu. Package yang kita install yaitu readXL, CAR, Agricol, sama ggplug. Lalu jika sudah sintaksnya seperti ini, kita run. Nah, jika sudah kita run, kita lanjut akan mengaktifkan package-nya dengan menggunakan syntax library. Ini untuk install package-nya kita ganti saja kata library. Lalu jika sudah, kita run. Nah, jika sudah terinstall, kita akan lanjut ke soal yang pertama. Yang pertama itu kita akan menginput data Excel terlebih dahulu dengan sintaks seperti ini. Karena untuk nomor 1 tabelnya tadi sudah saya taruh di sheet 1, maka di sini kita tulisnya sheet sampai dengan 1, dan ini nama file Excel yang kita buat tadi. Jika sudah diikuti, lalu kita run. Nah, jika sudah, selanjutnya kita akan mendefinisikan faktor dan variabel dependen. Untuk tim sendiri itu as faktor. Nah, lalu selanjutnya sintaks seperti ini, dan waktu inspeksinya itu as numerik karena angka. Dan jika sudah diikuti sintaks seperti ini, kita run. Nah, selanjutnya yang sudah di run, maka datanya akan muncul seperti ini jika sudah berhasil merunnya. Selanjutnya kita akan menguji levelnet test untuk homogen data, yang dimana jika P-nya sama dengan P-nya lebih dari 0,05 atau 5%, maka asumsi homogen ragam data itu terpenuhi. Dan untuk sintaksnya itu seperti ini, levelnet test, waktu inspeksi, tim. Jika sudah, kita run. Nah, di sini P-value-nya itu 0,09, yang artinya itu lebih dari 0,05, yang dimana homogen ragam datanya itu sudah terpenuhi. Selanjutnya itu kita akan memeriksa normalisasi data dengan uji Shapiro. Dan jika nilai P-value-nya itu lebih dari 0,05, maka asumsi kenormalan itu terpenuhi. Dengan sintaksnya seperti ini untuk waktu inspeksi. Lalu kita run. Di sini P-value-nya itu sama dengan 0,59, yang dimana lebih dari 0,05, yang berarti asumsi kenormalannya itu sudah terpenuhi. Selanjutnya yang terakhir itu kita akan menyusun model ANOVA dengan sintaks seperti ini. Nah, jika sudah, kita run. Nah, kita mendapatkan P-value-nya itu 0,2
817 yang dimana nilai ini itu lebih besar dari 0,05 atau signifikansi yang 5% itu, yang dimana di sini H1-nya itu ditolak dan H0-nya itu diterima, yang berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam waktu inspeksi antar 5 tim ini. Lalu selanjutnya kita ke soal yang nomor 2. Untuk nomor 2 ini yaitu PT Alfa Manufacturing merupakan sebuah perusahaan manufaktur suku cadang otomotif ingin menguji pengaruh jenis material dan suhu pemanasan terhadap kekuatan tarik komponen otomotif. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan kombinasi material dan suhu yang optimal guna meningkatkan daya tahan komponen. Dan ini tabel yang berisi suhu pemanasan dalam bentuk derajat Celcius, dan ini tiap jenis materialnya. Lalu selanjutnya kita akan menggunakan analisis ANOVA dengan tingkat signifikansi 5% untuk mencari interaksi antar variabel. Lalu selanjutnya, seperti yang tadi kita lakukan, kita akan mengkonversi tabel yang ada di soal ke dalam Excel agar bisa digunakan untuk menjalankan sintaks. Nah, di sini saya sudah membuat tabelnya. Ini ada 3 kolom yang mendefinisikan dari ketiga variabel tadi. Disesuaikan dengan soal dan dimasukkan ke folder juga, dan jika sudah, kita langsung ke software RStudio-nya. Nah, karena tadi saya sudah memasukkan file folder yang berisi Excel-nya, jadi saya tidak perlu mengulang untuk memasukkan filenya dengan existing directory tadi. Nah, untuk soal yang kedua ini kita langsung saja untuk menginput data Excel-nya karena package-nya tadi sudah terinstall ya. Untuk sintaksnya itu seperti ini, dan ini sheet-nya yang kedua karena tabelnya tadi ada di sheet kedua file Excel. Jika sudah, kita run. Selanjutnya kita akan mendefinisikan faktor dan variabel dependen. Ini ada 3 variabel yaitu jenis, suhu, dan ketahanan. Ini untuk sintaksnya seperti ini, S faktor, suhu juga S faktor, dan ketahanan itu bukan S faktor. Selanjutnya kita run. Nah, selanjutnya kita akan mengujikan Levene test juga untuk kehomogenan ragam data. Untuk sintaksnya ini sama kurang lebih dengan soal yang pertama. Ini sama, datanya itu sama dengan soal yang kedua. Jika sudah, kita run. Kita mendapatkan p-value-nya itu 0,912, yang dimana p-value ini lebih dari 0,05, yang berarti kehomogenan ragam datanya itu terpenuhi. Selanjutnya kita akan memeriksa normalisasi data dengan uji Shapiro, yang dimana jika p-value-nya itu lebih dari 0,05 maka kenormalannya terpenuhi. Ini untuk Shapiro testnya terhadap ketahanan beban tarik. Jika sudah, kita run. Kita mendapatkan p-value 0,1483, yang dimana hasil ini itu lebih dari 0,05, yang berarti asumsi kenormalannya itu terpenuhi. Selanjutnya itu kita akan menyusun model ANOVA dengan sintaks seperti ini, ketahanan dan jenis suhu dengan data soal yang kedua. Kita run. Kita mendapatkan 3 p-value, yang dimana yang pertama itu untuk jenis itu 2,2 min 16, yang berarti 2,2 pangkat 10, 2,2 dikali dengan 10 pangkat min 16, yang dimana hasil ini itu kurang dari nilai signifikansi yang 0,05, yang berarti H0-nya itu ditolak dan H1-nya itu diterima. Lalu untuk suhunya itu kita mendapatkan 2,107 kali 10 pangkat min 10, yang dimana hasil ini itu masih kurang dari tingkat signifikansi yang 0,05. Lalu untuk di sini itu jenis suhunya juga dengan p-value 0,9233, yang dimana ini tuh
hasilnya lebih dari tingkat signifikansi yang 0,05, yang berarti H1-nya itu ditolak dan H0-nya itu diterima, yang berarti jenis suhu ini tidak memiliki interaksi dengan terhadap beban tarik terhadap beban tarik. Sekian tutorial dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.